Kabar duka Purwadi, pemeran Rita di sketsa komedi YouTube Warintil Official, meninggal dunia. Kabar duka datang dari dunia komedi di tanah air. Purwadi, salah seorang pemain sketsa komedi dalam konten kontrakan Rempon yang tayang di kanal YouTube Warintil Official, meninggal dunia. Kabar duka itu diketahui melalui unggahan di Instagram Warintil Official pada Senin 6 Juni. Dalam unggahannya, wajah Purwadi terpajang dengan ungkapan duka cita. Menyertai unggahannya, tim Warintil Official juga menyampaikan doa untuk kepergian Purwadi yang melekat dengan peran Rita sekaligus Bobo, anak kecil, dan Wakmi dalam sketsa tersebut. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut gak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku belah buku kisah saat maut akan menjemput. Wa kafa bil mauti wa'idha. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Nggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka nggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustaz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali. 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati. Ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Nggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda, sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan amal jariah? Yatsba'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuman sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas. Mereka ambil pacul, cangkol dan skop. Mereka katakan, mari kita timbun, kita injak biar padat.
setelah itu ditancapkan kayu nisan, setelah itu mereka pun berdoa, setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Dari hati yang paling dalam, kami dan keluarga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang paling indah di surganya Allah. Amin, tulisnya. Mohon dimaafkan. Menutup unggahannya itu, tim Warintil Official juga meminta masyarakat untuk memaafkan segala kesalahan yang pernah diperbuat Purwadi semasa hidupnya. Bagi yang kenal almarhum, kami mohon agar dimaafkan segala kesalahan almarhum, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, dan kami mohon doa dari teman-teman semua. Almarhum Purwadi X Rita, Bobo Wakmen, dan Tidi. Tutupnya. Ucapan duka. Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan duka dari warganet dan para kerabat yang mengenal sosok almarhum. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Semoga ditempatkan di barisan orang yang beriman dan keluarga diberikan kekuatan juga keikhlasan. Tulis Arif Muhammad yang dikenal dengan peran Mak Betty di YouTube. Seperti diketahui, sketsa komedi Warintil dihidupkan oleh 6 anak muda asal Medan, Sumatera Utara. Beberapa tahun belakangan, kreasi cerita dan akting 6 pria yang memerankan banyak karakter dalam cerita disukai netizen. Mereka memiliki hampir 7,5 juta subscriber. Disolatkan. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya Purwadi. Dalam unggahan lain, Warintil Official menunjukkan momen saat Purwadi tengah disolatkan di dalam mobil jenazah. Selamat jalan sahabat, kenangan bersamamu tidak akan terlupakan. Al-Fatihah. Selamat jalan sayang, banyak banget yang sayang sama kamu. Banyak banget yang doain kamu surga tempatmu. Tulisnya. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Dari hati yang paling dalam, kami dan keluarga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang paling indah di surganya Allah. Amin.